perkenalkan, nama saya Tegar Destra Pradita dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sifat koligatif larutan elektrolit. Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan berdasarkan jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada jenis maupun ukuran zat terlarut. Seperti diketahui, larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Ada dua komponen utama dalam suatu larutan, yaitu zat pelarut dan zat terlarut. Zat pelarut yang biasa digunakan adalah air, sedangkan zat terlarut bisa berupa apa saja dan selalu terdiri dari partikel dalam jumlah tertentu. Jumlah partikel inilah yang akan menentukan sifat koligatif dari larutan tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat koligatif larutan elektrolit. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Saat cairan pelarut dimasukkan ke dalam wadah tertutup dalam suhu tertentu, maka cairan akan menguap. Uapnya akan memenuhi wadah hingga ruangan dalam wadah tersebut menjadi jenuh. Uap juga akan menimbulkan tekanan yang kemudian disebut sebagai tekanan uap jenuh. Tapi ketika pelarut dicampur dengan zat terlarut yang tidak mudah menguap, maka tekanan uap jenuhnya akan menurun. Dalam larutan terjadi ikatan antar molekul antara zat terlarut dan pelarut, sehingga kedua zat akan bercampur secara homogen. Hal ini menghalangi penguapan dari zat pelarut, akibatnya uap akan berkurang dan tekanan uap jenuh akan turun. Yang kedua, ada kenaikan titik didih. Titik didih adalah suhu ketika tekanan uap jenuh cairan sama dengan tekanan udara luar. Titik didih larutan pasti akan lebih tinggi dibandingkan titik didih zat pelarut murninya. Zat pelarut biasanya itu air yang sudah mendidih ketika dicampur dengan zat terlarut yang tertentu. Air tersebut tidak akan mendidih lagi. Hal ini disebabkan adanya kenaikan titik didih yang harus mencapai suhu atau titik didih zat terlarut. Yang ketiga, ada penurunan titik beku. Titik beku adalah suhu pada tekanan tertentu yang menyebabkan perubahan zat dari cair ke wujud padat. Jika zat pelarut, yaitu air, dicampur dengan zat terlarut dan didinginkan hingga 0 derajat Celcius, ternyata larutan tersebut tidak membeku. Agar bisa beku, maka larutan harus didinginkan dengan suhu yang di bawahnya lagi atau lebih rendah lagi. Hal ini menandakan bahwa titik beku larutan selalu lebih rendah dari titik beku zat pelarut murni atau air. Yang keempat, ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik terjadi ketika ada dua larutan dengan konsentrasi yang berbeda berada dalam satu wadah dan dipisahkan dengan membran semi permeabel. Zat pelarut dari larutan konsentrasi rendah atau encer akan mengalir ke larutan konsentrasi tinggi atau pekat. Perpindahan ini disebut dengan osmosis. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan agar pelarut tidak mengalir atau berpindah dari larutan encer ke pekat. Nah, terdapat dua macam larutan, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kedua larutan ini memiliki sifat yang berbeda, sehingga sifat koligatifnya pun akan berbeda pula. Sifat koligatif larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang mengandung zat elektrolit. Zat elektrolit sendiri adalah senyawa kimia yang dapat terurai menjadi ion atau terionisasi saat berada dalam larutan. Larutan elektrolit memiliki partikel bermuatan kation atau ion positif dan anion atau ion negatif. Hal ini membuat larutan elektrolit bisa menghasilkan reaksi listrik atau dapat menghantarkan arus listrik. Saat dilarutkan dalam air, zat elektrolit akan mengalami ionisasi atau terurai menjadi beberapa partikel. Contoh larutan elektrolit adalah larutan NaCl. Apabila NaCl dilarutkan ke dalam air, maka zat ini akan terurai menjadi ion penyusunnya, yaitu Na+ dan Cl-. Penguraian tersebut menyebabkan bertambahnya jumlah partikel dalam larutan. Selanjutnya, ada nilai dari sifat-sifat koligatif larutan dapat diketahui dengan persamaan rumus berikut ini. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Rumusnya yaitu delta P sama dengan P0 dikali NT dikali I per NT dikali I plus NP. NT adalah mol terlarut
I adalah faktor Van Hoff, lalu NT adalah mol pelarut, I faktor Van Hoff plus mol pelarut. Selanjutnya ada penurunan titik beku, yaitu rumusnya delta TF sama dengan M dikali KF dikali I. M itu adalah molaritas, KF adalah tetapan atau konstanta penurunan titik beku modal pelarut. Selanjutnya ada kenaikan titik didih, delta TB sama dengan M dikali KB dikali I. M adalah molaritas, KB adalah tetapan atau konstanta kenaikan titik didih molal pelarut. I adalah faktor Van Hoff. Dan yang terakhir ada tekanan osmotik. Tekanan osmotik biasa dilambangkan sebagai P sama dengan M dikali R dikali T. M besar adalah molaritas, R adalah tetapan gas, dan T atau temperatur adalah suhu. Dan yang terakhir I itu faktor Van Hoff. Selanjutnya, sifat koligatif larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit adalah larutan yang zat terlarutnya tidak mengalami penguraian atau ionisasi. Jadi larutan elektrolit tidak bisa menghasilkan reaksi listrik atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh sederhana dari larutan non-elektrolit adalah larutan gula atau larutan glukosa. Saat glukosa dilarutkan ke dalam air, tidak akan terjadi penguraian layaknya larutan elektrolit sehingga jumlah partikelnya tetap sama. Jika dibandingkan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit dengan konsentrasi yang sama akan memiliki jumlah partikel yang berbeda. Jumlah partikel larutan elektrolit lebih banyak daripada larutan non-elektrolit, sehingga sifat koligatifnya pun akan lebih besar. Selanjutnya, ada nilai dari sifat koligatif larutan non-elektrolit dapat diketahui dengan rumus-rumus berikut ini. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Delta P sama dengan P0 dikali NT per NT plus NP. Yang kedua, ada penurunan titik beku, yaitu delta TF sama dengan M dikali KF. Dan ketiga, ada kenaikan titik didih, delta TB sama dengan M dikali KB. Yang terakhir, ada tekanan osmotik, yaitu P sama dengan M besar dikali R dan dikali T. Nah, rumus sifat koligatif antara larutan elektrolit dan non-elektrolit hampir sama. Perbedaannya hanya terletak pada keberadaan simbol I yang merupakan faktor Van Hoff. Secara sederhana, faktor Van Hoff bisa diartikan sebagai pertambahan jumlah partikel yang terjadi akibat proses ionisasi pada suatu larutan elektrolit. Karena itu nilai sifat koligatif larutan elektrolit harus mempertimbangkan adanya faktor Van Hoff. Terima kasih, mungkin itu penjelasan dari saya tentang sifat koligatif larutan elektrolit. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Apa perbedaan antara koligatif sifat-sifat elektrolit dan non-elektrolit? Yang pertama ada pada konsentrasi yang sama. Sifat koligatif larutan elektrolit lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Hal ini terjadi akibat terjadinya ionisasi pada larutan elektrolit yang menyebabkan jumlah partikel dalam larutan menjadi lebih banyak. Sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak terjadi ionisasi sehingga jumlah partikel lebih sedikit. Yang kedua, adanya faktor Van Hoff. Sifat koligatif larutan elektrolit harus mempertimbangkan adanya faktor Van Hoff. Sedangkan sifat koligatif larutan non-elektrolit tidak harus mempertimbangkannya. Karena faktor Van Hoff atau I, larutan non-elektrolit adalah 1. Di mana jika masing-masing rumus dikalikan dengan 1, maka akan menghasilkan rumus itu sendiri. Contohnya di sini ada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Contoh pada larutan elektrolit, kita menggunakan NaCl. Jika NaCl terurai, maka akan menjadi Na plus Cl min. Maka jumlah ionnya 2 dan alfanya 1. Kenapa 1? Karena NaCl itu elektrolit kuat. Lalu kita masukkan ke rumus Van Hoff. I sama dengan 1 plus N min 1 dikalikan dengan alfa. 1 ditambah N-nya itu 2 min 1 dikalikan 1. Maka hasilnya 2. Maka rumus osmotiknya P sama dengan M kali R kali T dikalikan I. I-nya tuh 2, tinggal dimasukkan saja. Selanjutnya pada larutan non-elektrolit, karena tidak mengalami ionisasi, maka jumlah ion atau N-nya itu 0. Begitu juga dengan alfanya 0 juga. Berarti pada rumus Van Hoff-nya bisa langsung kita tulis saja I sama dengan 1. Lanjut ke rumus osmotik, P sama dengan M kali R kali T kali I. I-nya itu 1, tinggal dimasukkan saja, berarti tidak usah ditulis. Karena rumus apapun jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya rumus itu sendiri. Saya Wahyu Darmawan ingin menjelaskan contoh soalnya. Jadi di sini ada contoh soal, hitunglah titik beku larutan 9,8 gram H2SO4
MR-nya 98 yang dilarutkan dalam 500 gram air. Jika diketahui H2SO4 yang terurai hanya 90% KF airnya yaitu 1,86 derajat Celcius per molar. Diketahui dari soal masa terlarutnya 9,8 gram, MR H2SO4 nya 98, masa pelarutnya 500 gram, angkanya 90% itu 90 per 100 sama dengan 0,9. KF airnya 1,86 derajat Celcius per molar. Yang ditanya titik beku larutannya. Nah, jika H2SO4 jika terurai maka akan menjadi 2H plus SO4 2-. Maka 2 tambah 1 sama dengan 3. Jadi lalu kita masuk ke rumus Van Hoff-nya. I sama dengan 1 plus N min 1 dikali alpha. 1 plus N-nya itu 3 min 1 dikali 0,9. 1 ditambah 2 dikali 0,9. 1 ditambah 1,8 sama dengan 2,8. Lalu kita mencari molarnya. Molarnya itu pakai rumus gram terlarut per mr dikali 1000 per gram terlarutnya. Gram terlarutnya itu 9,8 per mr H2SO4 98 dikali 500 dikali 1000 per 500 sama dengan 0,1 dikali 2 yaitu 0,2 molar. Data TF-nya M kali KF kali I sama dengan 0,2 dikali 1,86 dikali 2,8 hasilnya 1,0416 derajat Celcius. Lalu TF-nya itu TF0 min delta TF 0 derajat Celcius karena titik beku air itu ada di 0 derajat Celcius dikurang 1,0416 derajat Celcius hasilnya itu min 1,0416 derajat Celcius.